Bismillahirrahmanirrahim. Qad arafta hududaha ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad arafta hududaha. Engkau telah mengetahui definisinya. Ai hududal mazkurati, yakni definisinya hal-hal tersebut. Dari mana tahu ya? Fa'inik tado itu kan. Engkau telah mengetahui definisinya hal-hal tersebut min aqsami khitabit taklifi, berupa bagian-bagian kitab taklif. Ijab apa, nadub apa, tahrim, karaha dan ibahah. Wa min kitabil wad'i, dan berupa kitab wad'i. Kalau kitab wad'i hanya definisinya, bagian-bagiannya belum, kan? Ini rahasia kenapa musannif mengulang huruf atau waw di sini. Wa min kitabil wad'i. Bukan min, waw tapi min ya, minnya diulang. Karena yang sudah diketahui definisinya adalah aqsamu khitabit taklif. Sedangkan aqsamu khitabil wad'i belum, ya kan? Fahaddul ijabih, maka adapun definisinya ijab sesungguhnya sudah di depan kan, adalah al-khitabu al-muqtadi lil fi'li iktidaan jaziman. Ijab adalah khitab yang menghendaki atau yang menuntut untuk melakukan dengan tuntutan yang tegas. Wa ala hadza al-qiyasuh, dan ia atas ini adapun qiyas. Kalau nadb al-khitabu al-muqtadi lil fi'li iktidaan ghaira jazim. Tahrim al-khitabu al-muqtadi lil tarki iktidaan jaziman. Karaha al-khitabu al-muqtadi lil fi'li iktidaan ghaira jazim. Kalau ibaha al-khitabu al-mukhayyiru bainal fi'li wa tarki, kan? Wa sayati hududus sababi wa ghairihi, dan akan datang definisinya sebab dan lainnya min aqsami muta'allaqi khitabil wad'i, berupa bagian-bagian dari muta'allaqnya kitab wad'i. Muta'allaqnya kitab ini, bahasa kitab ini selain sebab, syarat, mani, sahih dan fasid ya. Wa kadza haddul hadis, demikian pula akan datang pendefinisiannya definisi. Haddu mudhaf, al-haddi mudhaf ini kan. Haddi yang menjadi mudhaf dan yang menjadi mudhaf ini maknanya berbeda ini. Haddu ini adalah bil ma'nal masdari ya. Sedangkan had yang menjadi bentuk ini adalah al-hasilu bil masdar. Pendefinisian definisinya sama dengan kalau dahnun dan duhnun kan memang beda bentuknya ya kan. Dahnun itu masdar, duhnun itu hasilun bil masdar. Demikian pula mendefinisikan definisi bil jami'il mani dengan al jami'il mani. Demikian pula akan datang pendefinisian definisi itu apa ya? Yang mana pendefinisian itu ad-dafi'u lil i'tiradi, ad-dafi'u dibaca rafa, jadi sifat dari haddul haddi.
nanti akan dimukakan tentang definisinya had, yaitu al-jami'ul mani. Ad-dafi'u yang menepis apa pendefinisian definisi itu, menepis lil i'tiradi kepada sanggahan. Sanggahan apa? Bi annama arrafa rusumun la hududun, dengan sesungguhnya apa yang mendefinisikan siapa musannif, bahwa apa yang didefinisikan oleh musannif itu adalah rusum bukan hudud, adalah rasmuh bukan haddu. Ya. Ada yang menyanggah bahwa definisi terhadap ijab dan seterusnya itu sesungguhnya bukan definisi yang sebenarnya, itu hanya rasmu saja bukan haddu. Ya. Alasannya di annal mumayyiza fiha, karena sesungguhnya mumayyiz fiha yang ada di dalam hudud al-madhkurat, fiha di dalam hududul madhkurat, kharijun anil mahiyati adalah keluar dari hakikat. Jadi ada yang keberatan terhadap definisi ijab dan seterusnya, bahwa itu bukan definisi yang sebenarnya, yakni haddu, tapi rasmu saja. Alasannya karena yang menjadi mumayyiz itu adalah kharijun anil mahiyah. Kharijun anil mahiyah, artinya ekstrinsik bukan intrinsik katanya. Had yang sebenarnya itu unsur-unsur definisi itu adalah asya yang dzatiyah istilahnya. Ada yang dzatiyah, ada yang aradiyah, ya kan. Dalam definisi di atas yang menjadi mumayyiz itu kan al-muqtadi itu. Misalnya definisinya ijab, al-khitabu al-muqtadi. Kata-kata al-muqtadi itu sebagai mumayyiz kharijun anil mahiyah, bukan zatnya ijab itu, al-muqtadi itu. Jadi bukan definisi yang sesungguhnya. Tapi sanggahan keberatan itu bisa ditepis, bahwa yang dimaksud dengan definisi menurut ahli usul itu tidak sama dengan definisi menurut mantik. Ya kan? Kalau menurut mantik, unsur-unsurnya definisi harus dzatiyat, hal-hal yang intrinsik, yang mahiyah. Kalau dalam usul fikih, yang dimaksud definisi adalah al-mu'arrif saja, al-mu'arrif. Maka bisa saja menggunakan al-jami'ul mani, ya kan? Al-jami'ul mani. Kalau definisinya fa'il, al-ismu al-marfu. Al-marfu itu sesungguhnya bukan zatnya fa'il, ya kan? Tapi hukumnya fa'il. Jadi bukan definisi yang sesungguhnya juga itu. Berbeda dengan al-insanu al-hayawanun natik, itu kan dzatiyat itu. Al-hayawaniyah dan an-natikiyah itu adalah dzatiyatul insan, ya kan? Demikian pula akan dikemukakan definisinya definisi dengan al-jami'ul mani, yang mana pendefinisian itu bisa menepis adanya sanggahan. Apa sanggahannya? Bahwa apa yang dikemukakan ki musannif itu adalah rasmu bukan haddu. Alasannya karena yang menjadi mumayyiz di dalamnya bukan dzatiyat, yakni kharijun anil mahiyah. Naam, betul begitu. Ini sanggahan kepada ki musannif itu.
Sanggahannya betul, tapi yukhtasaru, tapi kan bisa disingkat. Artinya definisi-definisi di atas itu bisa disingkat. Justru kalau disingkat, yang menjadi mumayyiz itu dzatiyat. Berbunyi al-ijabu iktida'ul fi'li al-jazim. Pakai ini. Ijab adalah iktida'ul fi'li al-jazim. Jadi berbeda antara iktida' dan muqtadi ya. Jadi iktida' itu adalah ijab itu sendiri kan. Tuntutan melakukan yang bersifat tegas. Kalau nadab iktida'ul fi'li ghairul jazim ya kan? Kalau tahrim iktida'ut tarki al-jazimu. Kalau karaha iktida'ut tarki ghairul jazimi ya kan? Kalau ibahah takhir baina al-fi'li wa tarki. Wa ala hadza al-qiyas. Wasayati haddul amri, dan akan datang apa mendefinisikan amar. Didefinisikan dengan apa amar nanti itu? Yang didefinisikan biqtida'il fi'li. Ya kan? Ketika berbicara tentang amar nanti, amar didefinisikan dengan iqtida'ul fi'li ya kan? Maka ada definisinya ijab ya kan? Wan nahyi, dan akan datang definisinya nahi dengan iktida'ul kafi, sama dengan definisinya tahrim ya kan. Pada kan ya? Tidak ada jazim dan ghairu jazim karena amar itu bisa amar wajib, bisa amar nadab kan ya kan. Kama yuhaddani, sebagaimana didefinisikan apa amar dan nahi dengan bil qawli al muqtadi lil fi'li walil kafi. Selain amar bisa didefinisikan dengan iqtida'ul fi'li, bisa juga didefinisikan dengan bahwa amar adalah al qawlu al muqtadi lil fi'li. Demikian pula nahi selain bisa didefinisikan dengan iqtida'ul kafi, juga bisa didefinisikan dengan nahi adalah al-qawlu al-muqtadi litarki atau lil kafi. Ini kok sama definisinya amar dan ijab, sebagaimana sama definisinya nahi dan tahrim. Fal mu'abbaru anhu huna bima adzal ibahata huwal mu'abbaru anhu fima sayati bil amri wan nahyi. Ada ibarat, ada mu'abbar anhu ya. Ibarat itu ungkapan, mu'abbar anhu sesuatu yang diungkapkan ya. Maka ada pun sesuatu yang diungkapkan huna di sini ini ketika berbicara tentang hukumnya, diibaratkan, diungkapkan bima adzal ibahatah, dengan yang selain ibahah. Hukum kan ada 5 ya kan, ijab, nadab, tahrim, karaha. Kalau selain ibahah ya ini sudah ya. Ini singkat sekali saudara. Maka adapun yang diungkapkan di sini dengan ijab, nadab, tahrim dan karaha, ini kan maksudnya gini ya. Huwal mu'abbaru anhu fima sayati, adalah sesuatu yang diungkapkan dalam pembahasan yang akan datang, diungkapkan bil amri wan nahyi, dengan amar dan nahi. Barangnya satu tapi ungkapannya 2. Barangnya adalah satu. Di sini diungkapkan dengan ijab, di sana diungkapkan dengan amar, ya kan? Barangnya satu, di sini diungkapkan dengan tahrim, di sana diungkapkan dengan nahi, ya kan? Jadi ibaratani an mu'abbarin wahid, ya kan? Mu'abbarnya wahid, ibaratnya 2. Apa macam penyetong koi?
Nazaran huna ila annahu hukmun wa hunaka ila annahu kalamun. Mengingat di sini bahwa sesungguhnya mu'abbar anhu di sini adalah hukum, sedangkan mu'abbar anhu di sana adalah kalam. Amar, nahi dan seterusnya kan berbicara tentang kalam, ya kan? In qasama yang qasimul kalamu ila amrin wa nahyin dan seterusnya, ya kan? Di sini yang qasimul hukmu ila ijabin dan seterusnya, ya kan? Kita di sini berbicara tentang hukum, maka yang layak menggunakan istilah ijab dan seterusnya, ya kan? Sedangkan yang di sana berbicara tentang pembagian kalam, maka yang layak menggunakan istilah amar, nahi dan seterusnya. Ibaratnya berbeda, mu'abbar anhunya sama.